Kita mulai teman-teman. Terdengar suara saya ya? Dengar, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam. Tuh. terima kasih teman-teman telah hadir tepat waktu. Jadi kita lanjut eh, terkait dengan materi minggu lalu. Kita lanjut eh, masih di indeks kualitas air. Nampak di layar ya? Kita ke Nah, minggu lalu kita sudah membahas, sudah diskusi tentang NSFOQI yang merupakan salah satu indeks kualitas air yang familiar digunakan di seluruh dunia. Yang kedua termasuk adalah CCME. CCME ini merupakan indeks kualitas air yang dibangun oleh eh, Canadian Council of Ministers of the Environment. Apa namanya, Dewan Lingkungan yang terdapat di Kanada. CCME juga cukup familiar dan cukup apa namanya, banyak digunakan di berbagai negara di dunia. Jadi kita mencoba dua nanti membandingkan bagaimana penggunaan dan hasilnya kira-kira antara CCME dengan NSFQI. Jadi CCME ini merupakan organisasi antar pemerintah di Kanada yang merupakan anggota dari eh, federal dan dari seluruh provinsi di Kanada dan juga termasuk pemerintah teritorial. Jadi CCME ini termasuk eh, cukup sensitif merespon dinamika indeks mutu air di setiap lokasi pemantauan dan lebih universal di luar negara Kanada. Pengalaman kami menggunakan indeks ini memang lumayan sensitif, bahkan lebih sensitif daripada NSFQI maupun indeks pencemaran. Jadi, tapi ini bisa menjadi pembanding untuk, terutama ini digunakan teman-teman kalau kita eh, monitoring itu dengan data 2-3 kali pengamatan ya, atau kalau kita menggunakan geospasial dengan beberapa lokasi yang berbeda ya, tapi yang dianggap pengulangan. Jadi untuk penggunaan CCME ini tidak bisa menggunakan data tunggal. Nah, salah satu kekurangannya adalah memang tidak bisa digunakan untuk data tunggal. Berbeda dengan NSFLQI atau indeks pencemaran dapat digunakan dengan sekali pengamatan. Kalau ini tidak bisa. Ini Ini nih Bang, mirip bisa dengan keluar dari sini dulu. eh, apa namanya, storage yang Indonesia punya. Jadi kalau storage pun indeks yang digunakan tidak boleh sekali, harus ada pengulangan. Jadi ada beberapa catatan, misalnya jika SSME ini digunakan di luar Kanada, perlu adaptasi. Yang pertama, jumlah dan jenis parameter kelas air yang dianggap signifikan. Yang kedua, jelas jumlah dan kelas mutu air. Jadi pada prinsipnya CCME ini cukup berbeda dengan NSF. Karena apa? Kalau ini sebetulnya sama dengan bersama dengan indeks pencemaran, membandingkan dengan baku mutu. Jadi di sini tidak ada bobot, tidak ada apa namanya, nilai skor, tapi nanti hasil pengamatan dibandingkan dengan baku mutu, tapi tentunya dengan uh, berbeda dengan perhitungan dengan yang di indeks pencemaran. Indeks pencemaran juga membandingkan dengan baku mutu. Tapi kalau NSFLQI mereka menentukan parameter sendiri 9. Kalau ini tidak, semua parameter yang ada baku mutu dapat digunakan. Nah, ini juga perbedaannya. Kalau NSFOQI hanya menggunakan 9 parameter yang dipilih oleh para ahli. Sementara SCMA ini dan termasuk nanti indeks pencemaran dapat digunakan semua parameter yang memiliki baku mutu.
Jadi itu salah satu perbedaan antara SSME dengan NSFLKI. Jadi eh, ada tiga elemen yang digunakan dengan perhitungan SSME ini. Kalau indeks pencemaran hanya sekali membandingkan baku mutu hasil pengukuran dengan baku mutu. Sedangkan ini ada tiga. Pertama, menghitung jumlah parameter kualitas air yang tidak mencapai tujuan kualitas air, yang disebut dengan skop. Skop itu apa? Dengan lambang F1 adalah nilai jumlah parameter, variabel di sini parameter, jumlah uh, variabel atau parameter yang dibandingkan yang tidak memiliki baku mutu dibandingkan dengan jumlah total uh, parameter. Nah, sedangkan frekuensi adalah F2. Sorry, ini ada kekeliruan. Sorry, ada kekeliruan. Sebentar ya. Sorry, tadi ada kekeliruan. Jadi F1 itu adalah uh, jumlah parameter atau di sini variabel yang tidak memenuhi baku mutu dibandingkan dengan jumlah parameter, total parameter. Maksudnya gini, kalau kita mempunyai 10 parameter dari pengamatan ke itu, parameter apa aja yang tidak memenuhi baku mutu? Misalnya 5, berarti 5 per 10. Dengan walaupun masih ada ulangan berapa kali, misalnya 5 kali. Tapi kalau F2 itu dari 5 parameter itu parameter berapa kali pada setiap pengamatan. Misalnya ada 5 pengamatan, 5-5-nya nggak semua, hanya di 4. Berarti bisa saja 5 kali 4, 20. Per total berapa? 10 kali 5, 50, 10 kali 5, 50. Berarti 20 per 50. Nanti kita lihat di contoh ya, di Excel. Jadi kalau F1 itu adalah variabel atau parameter dibandingkan dengan baku mutu. Tapi kalau F2-nya total keseluruhan pengamatan yang tidak memenuhi baku mutu dan dibandingkan dengan jumlah semua pengamatan. Artinya makanya ini karena ada ulangan atau ada apakah ulangan spasial misalnya atau ulangan temporal. Jadi eh,
Berapa semua yang tidak memberi baku mutu? Terus dikali 100. Itu disebut dengan frekuensi. Nah, inilah bedanya kalau dengan SCME. Tapi kalau indeks pencemaran nanti cuma sampai di F1 ini aja. Itulah makanya cukup sensitif. Ada faktor koreksi lah dapat dikatakan. Yang ketiga ada amplitude. Amplitude adalah sejauh mana target yang tidak tercapai. Jadi uh, F3 ini disebut dengan F3, yaitu NSE dibagi dengan 0,01 dikali NSE ditambah 0,01. Jadi NSE ini adalah tetapan atau normalized sum of excursion. Jadi ini sudah tetapan baku dari uh, CCME-nya. Jadi uh, perbedaannya adalah yang dua ini, faktor F2 dan F3. Perbedaannya dengan indeks pencemaran. Sama-sama memang dibandingkan dengan baku mutu, tapi berbeda perlakuan perhitungan. Maka ini lebih sensitif karena dia ada lagi faktor koreksi di F2 dan F3. Yang berikutnya adalah ini, excursion itu dibedakan. Kalau nilai parameternya lebih besar dengan baku mutu, eh, nilai test value dibandingkan dengan standar. Tapi kalau dia parameternya dibalik, parameternya lebih kecil dibandingkan baku mutu, nilai standarnya dibagi dengan parameter yang lebih rendah. Ini dikurang -1 sama-sama dikurang. Ini misalnya berlaku bagi kalau DO. DO kan dia harus standarnya lebih dia harus nilai yang diharapkan kan harus di atas nilai standar. Jadi eh, apa namanya? Karena apa? Kalau nanti kalau nggak dibalik dia negatif hasilnya. Ini kan supaya tidak negatif saja. Jadi nanti nilai akhirnya adalah CCME sama dengan 100. Ingat jangan lupa ini teman-teman suka ini 100 dikurangi akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah F3 kuadrat dibagi 1,732. Jadi eh, di mana indeks SMA ini menghasilkan angka antara 0 yang terjelek dengan 100 yang terbaik. Ya semakin bagus semakin tinggi nilainya berarti menunjukkan semakin bagus. Ini sama konsepnya dengan NSFPKI. Semakin tinggi nilainya, nilai akhirnya eh, indeksnya menunjukkan semakin baik. Nanti berbeda dengan kalau di indeks pencemaran. Indeks pencemaran dia semakin tinggi nilainya, semakin jelek. Nah, ini agak agak kebalik nanti. Jadi dianggap excellent itu sangat baik jika nilainya 95 sampai 100. Dianggap baik kalau nilai yang di akhirnya adalah 80 sampai 94 dan fair jika atau ini sedang 65 sampai 79 dan marginal jika yang didapatkan 45 sampai 64 dan buruk di bawah 44 sampai 0. Jadi ini adalah nilai akhir. Uh, Gambarannya inilah kira-kira. Jadi perhitungan sistem ini seperti ini konsepnya bahwa indeksnya ini kan 100 dikurang F1, F2, F3 kuadrat diakarkan dibagi 173. Jadi F1 itu di mana? F1 adalah di sini. F1 itu dulu jumlah variabel yang gagal tadi dibagi total variabel. Tadi ada 10, misalnya ada berapa? 4, 4 per 10 dikali 100. Nah, F2 itu di mana? F2 itu sebagai frekuensi, makanya ada ulangan. Apakah ulangan waktu atau ulangan tempat. Jadi kalau kita punya data tunggal, nggak bisa dipakai SSMB ini. Jadi ini digunakan bagi uh, pengamatan yang menggunakan ulangan. Apakah ulangan waktu, temporal, maupun ulangan tempat, lokasi atau spasial. Jadi jumlah tes yang gagal, adalah ya variabel dikali berapa kali ulangan. Terus di total tes sama. Variabel dikali total semua ulangan. Terus ada faktor amplitude. Amplitude ini juga faktor koreksi terhadap ulangan ini yang gagal. Jadi NSE 0,01 tambah NSE tambah 1. Jadi inilah gambarannya sebetulnya perhitungan CCME. Sebelum kita contoh ke Excel, ada yang mau didiskusikan teman-teman?
Kira-kira ada yang mau di ini? Kalau nggak ada, kita coba ke Excel ya. Teman-teman bisa melanjutkan Excelnya. Ini apakah nampak di layar? Nampak, Pak. Oke. Nah, ini data yang sama yang kemarin NSFLKI sebetulnya, tapi kalau NSFLKI kan cuma satu pengamatan ya titik pertama. Ini ada pengamatan titik 1 sampai titik 6. Dianggap ini masih penelitian dari saudara Arif ya, di Sungai Deli. Titik 1 sampai 6 dianggap ulangan tempat. Ini dianggap mewakili bagian hilir Sungai Deli. Karena tadi apa? Kalau kita cuma pakai satu titik tidak bisa. Karena dia harus ada ulangan. Nah, kenapa menjadi 6 titik ini? Nah, kita menjadi satu data. Jadi berarti 6 titik, 6 lokasi ini menjadi satu kesimpulan nanti. Tapi kalau satu tidak bisa karena ada faktor koreksi tadi F2 dan F3. Nah, seperti ini teman-teman membangun datanya atau membuat ini di Excel seperti ini. Pertama parameter baku mutu, terus pengamatan. Uh, Jadi kalau ada tiga, ini 6 6, kalau ada sampai 10 10 misalnya. Misalnya ulangannya ada 10 atau kalau cuma 3 3. Ini dibuat jadi untuk mempermudah. Nah, dari sini kan ada berapa? Ada satu, ada 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sini kan ada 10 parameter. Oke? Ada 10 parameter dan ada 6 pengamatan. Ada 6 lokasi. Jadi yang mana yang disebut dengan variabel? Variabel itu adalah ini, yang 10 ini. Ini adalah 10 variabel. Terus, kalau F1 itu yang mana? Teman-teman dapat, ini kan makanya ada baku mutu. Parameter apa saja yang melewati baku mutu? Ini ditanda dengan warna merah. Jadi ada, pertama ada BOD, yang kedua COD, ada fosfat, dan ada total coliform. Dapat dilihat di sini. BOD di 6 pengamatan melewati baku mutu. Sementara COD hanya di 2. Dan fosfat hanya di 5, sedangkan coliform di 6 titik. Bagaimana menghitung F1-nya? Teman-teman dapat lihat di sini, di kolom R. Ini. F1 itu tadi adalah jumlah variabel yang tidak memiliki baku mutu dibagi dengan jumlah total variabel. Jumlah variabel ada berapa yang tidak memiliki baku mutu? Ada 4. BOD, COD, fosfat, dan total coliform. Berarti kita buat 4. Ini ada 4. Dapat dilihat di sini ada 4. Per total variabel. Berapa total variabel? Ada 10. Berarti 4 per 10, ingat, dikali 100. Oke? Ini 4 per 10 dikali 100. Nah, F2, F2 itu dari mana? F2 itu tadi ada 10 variabel dan ada 6 lokasi pengamatan. Berarti totalnya total tes berarti ada 10 kali 6. Berarti 60. Makanya per 60. Berapa tes tadi? Berapa jumlah tes yang tidak memiliki baku mutu? Dihitung saja. Ini 1, berarti ada 6. Yang di BOD ada 6. Di COD ada 2, 8. Di total coliform ada 6. Berarti 8 tambah 6, 12. Tambah 5. Jadi berapa? 12 tambah 5. Sorry. Ini bukan 12. Bukan. Ini 6. Tambah 6. 12. Tambah 14. Tambah 5 menjadi 19. Makanya 19 per 60 kali 100. Oke. Nah, untuk F3, F3 kan kita menghitung excursion. Dari mana? NSE ini. Nah, NSE ini berarti kita menghitung masing-masing
NSE dari parameter parameter dan pengamatan yang tidak memiliki baku mutu. Makanya kita buat seperti ini excursion tadi eh, apa namanya 4 parameter yang tidak memiliki baku mutu. Pertama kita buat excursion dari si BOD di titik 1 gitu. Jadi dari mana perbandingan antara hasil pengamatan D7 dibagi baku mutu. Terus dikurang min 1. Yang kedua pun begitu, perbandingan antara hasil pengamatan titik kedua dibanding dengan baku mutu. Ingat, kenapa ini apa namanya apa ini kan baku mutunya harus lebih kecil. Jadi demikian seterusnya di titik 3, 4, 5, 6. Bagaimana dengan COD? COD pun sama. Membandingkan antara hasil eh, perhitungan dengan dibanding dengan baku mutu dikurang 1. Kalau DO nanti beda. Kalau DO itu dibalik dia. Tapi karena berhubung di sini DO semua memang baku mutu jadi tidak masalah. Fosfat juga begitu. Kita menghitung excursion fosfat di hasil perhitungan pengukuran dibanding dengan baku mutu. Demikian seterusnya sehingga kita dapat ada 19 excursion. Nah, setelah dapat 19 excursion ini kita jumlahkan sum. Ya, jumlahkan semuanya, dapatlah ini 27,14. Terus NSE-nya dapat 0,5 dari mana? Dari jumlah excursion dibagi 60. 60 dari mana tadi? 4 kali 10. Setelah itu, setelah dapat NSE-nya, baru kita bisa menghitung F3. F3 itu dari mana? Tadi NSE dibagi 0,01 dikali NSE ditambah 0,01. Sehingga dapatlah F3 ini 31. Untuk menghitung CCME, kita perlu F1 dikuadratkan kan? 1 kuadrat, makanya dipangkatkan. F2 kuadrat dipangkatkan. Terus F3 kuadrat dipangkatkan. Jadi dapatlah F1 F2 kuadrat pangkat. Sehingga untuk CCME kita tinggal buat persamaan 100 dikurang F1 tambah F2 tambah F3 dipangkat 0,5. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa pangkat 0,5? Pangkat 0,5 itu artinya adalah akar. Akar kan namanya akar pangkat 2 dibagi 1,732. Sehingga didapatkanlah uh, nilai akhir 65 kita masukkan ke dalam apa namanya tabel akhirnya kesimpulannya 65 ini masuk dalam kategori sedang. Kategori sedang adalah berarti diartikan tercemar ringan. Kita bandingkan dengan NSF. NSF juga sama, sedang, tercemar ringan. Dalam hal ini ya titik 1 sampai 6 masih hasilnya sama. Itu kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut eh, ke indeks pencemaran. Nah, eh, indeks pencemaran, nah ini adalah konsep yang apa ya? Kenapa dia katakan berlainan dengan indeks kualitas air adalah karena kalau indeks kualitas air kan semakin tinggi nilai akhir kesimpulan tuh dia semakin bagus. Tapi kalau indeks pencemaran semakin tinggi nilainya dia malah semakin buruk. Nah, jadi
indeks pencemaran atau IP ditentukan untuk satu peruntukan sama. Ini jangan lupa semua ada baku mutu. Indeks pencemaran konsepnya sama dengan HCME membandingkan dengan baku mutu. Jadi eh, indeks pencemaran itu ditentukan dengan memilih parameter-parameter yang nilai rendah, maka kualitas air akan baik. Nah, jadi artinya apa tadi? Kalau dia hasil apa nilai akhirnya itu rendah, ya jadi lebih baik. Tapi kebalik sama yang tadi, indeks pencemaran atau NSFLKI. Kalau hasilnya rendah itu mengatakan dia buruk atau tidak baik. Bagaimana langkah-langkah perhitungannya? Pertama, ini mengacu pada Kepmen LH nomor 119 tahun 2003. Pertama, kita memilih parameter baku mutu yang tidak memiliki kisaran. Nanti, kenapa? Di konsep perhitungannya ada tiga nanti. Satu, kalau tidak ada kisaran, eh, dia sendiri perhitungannya. Tapi ada yang kedua, misalnya pH itu kan kisaran. Dia memiliki perhitungan sendiri. Demikian juga suhu. Kalau DO juga sendiri. Jadi ada tiga nanti mekanisme perhitungan. Nah, yang lainnya sama. Kalau yang lain selain DO dan pH dan suhu dan termasuk salinitas misalnya, perhitungan sama. Hanya membandingkan hasil pengukuran CI dengan baku mutu. Menghitung nilai CI per LI. LI ini adalah baku mutu. Untuk setiap parameter di setiap pengambilan sampel, di mana CI merupakan konsentrasi parameter kualitas air dan LI adalah nilai baku mutu. Untuk oksigen, dia tersendiri. Kalau yang lain hanya membandingkan atau menilai hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu. Sementara oksigen tersendiri. Bagaimana dengan oksigen? Oksigen dibuat perhitungan baru, yaitu CIM. CIM ini adalah konsentrasi oksigen maksimum. Berarti ini dikaitkan dengan saturasi oksigen. Nanti kita ada tabelnya. CI ini adalah dikurang CI berarti dikurang hasil pengukuran. Terus dibagi CI maksimum dikurang LI. LI tadi baku mutu. Nanti supaya lebih jelas kita lihat dengan contoh. Yang berikutnya, langkah keempat adalah jika nilai baku mutu memiliki kisaran, ada dia tersendiri. Dia dibuat perhitungan baru. Di mana CIM, kisaran maksimum, ini IM, dikurang LI rata-rata. LI rata-rata itu apa? Selang bawah ditambah atas. Misalnya 6 pH, 6 tambah 9 berarti 15 dibagi 2, 7,5. Berarti ini CIM ini berapa? 9 dikurang 7,5. LI minimum. LI minimum apa? Ya, standar minimumnya apa? Standar minimumnya berarti 6, kan baku mutunya 6 dikurang LI rata-rata 7,5. Atau nanti kalau dia minus dibalik. Nah, ini jika LI-nya di bawah ya ini tadi. Kalau LI-nya rata-rata apa di atas, jadi dibalik LI maksimum dikurang LI rata-rata. Yang atas sama. Jadi ini berlaku bagi yang punya kisaran. Contohnya pH dan suhu. Langkah ke-5, jika nilai CI per LI hasil perhitungan lebih besar daripada 0, maka ya kita apa namanya ada standar penyandaran menggunakan P log C1 hasil pengukuran CI per LI hasil pengukuran. Di mana P ini nanti standar apa namanya yang ditetapkan. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai rata-rata maksimum dan CI maksimum dan CI rata-rata. Sehingga didapatkan indeks pencemaran adalah CI per LI maksimum dikuadratkan ditambah CI per LI rata-rata dikuadratkan dibagi 2. Ini makanya tadi kebalik, semakin rendah ini semakin bagus. Kalau dikatakan bagus itu jika nilai di bawah 1. Dari 1 sampai 5 tercemar ringan, dari 5 sampai 10 tercemar sedang, dan di atas 10 itu tercemar berat. Itu kira-kira untuk yang apa namanya
Indeks pencemaran. Kita coba ke Excel-nya. Nampak di layar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dapat membuat Excel seperti ini. Pertama parameter, yang kedua baku mutu. Ini CI hasil apa? Hasil pengamatan. Titik satu yang ini NSF ya. Kolom kedua dibuat CI per LI. Yang kolom berikutnya dibuat log CI per LI ini jika nilainya lebih dari satu. Baru inilah CI per LI baru. Kita kita lihat teman-teman parameter selain suhu, pH dan DO ya. Jadi kalau TDS misalnya, TDS, TSS, BOD, COD itu cukup kita membuat perbandingan antara hasil pengukuran dibanding dengan baku mutu. Udah sama semua. Nah, sama. Dibandingkan antara uh, apa namanya hasil pengukuran dengan baku mutu. Jadi di sini kolom D per C. Ini sama semua. BOD pun begitu. BOD pun begitu. COD pun begitu. Jadi sama. Eh, Nitrat, fosfat, dan polipom. Nah, kita ke DO tadi. DO kan dia dia uh, apa namanya ada perhitungan di mana nilai maksimum. Nilai maksimum dari mana? Dari tabel. Kalau pada suhu 29,7 mendekati 30, ini dapat dilihat di sini teman-teman, uh, bahwa ini 30 ini 7,56 antara 7,56 sama 7,69. Kita anggap aja lah 7,6. Jadi nilai maksimumnya adalah 7,6 dikurang baku mutu dibagi 7,6 dikurang hasil pengukuran 4,1. Jadi dia uh, dapatlah 1,03. Bagaimana dengan pH? pH juga sama. Karena dia adalah kisaran, kita membuat tadi maksimum berarti 9 ini sorry D7 ini karena dia nilainya lebih rendah. D7 dikurang 6 tambah 9 6 tambah 9 dibagi 2 dibagi 9 dikurang 7,5. Jadi hasilnya adalah 0,33. Teman-teman perhatikan di kolom apa namanya parameter BOD, COD, DO termasuk fosfat dan nitrat. Kenapa ada lognya? Karena hasilnya adalah ini. Hasilnya itu lebih dari 1. Kalau dia lebih dari 1, kita logkan. Kita logkan, gimana? Dilogkan. Log CIL ini yang lama ini. Nah, ini dilogkan. Untuk CIL yang baru gimana? Kalau selain yang uh, 5 parameter ini sama, kita hanya tinggal gini. Sorry. Kita hanya nah, tinggal sorot aja. Sorot juga sama. Bagaimana dengan yang tadi melebihi dari apa namanya yang di log tadi? Dia ada persamaan 1 tambah 5 kali log. P tadi itu 5 tuh. Jadi 1 ditambah 5 kali log yang CI per L ini. Jadi semua sama. Nah, sehingga didapatlah yang baru begini. Sorot, ini pun sama. Langkah berikutnya kita menghitung eh, rata-rata. Ya, apa namanya? Average dari semua CILI yang baru ini. Terus kita juga menghitung eh, maksimumnya. Mana yang maksimum? Supaya lebih mudah dibuat aja apa max. Nanti muncul sendiri dia. Jangan kau usah pilih langsung aja nanti otomatis. Sehingga masuk ke IP-nya ya
rata-rata kuadrat ini ditambah maksimum kuadrat dibagi 2 pangkat 0,5. Tadi ingat 0,5 itu akar kuadrat. Sehingga didapat 3,07. 3,07 itu apa? Masuk dalam kategori tercemar ringan. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang NSFLQI ini, dia hasilnya sama. Pada dalam hal ini masih relevan. Di sini dia dianggap sedang, tapi sebetulnya masuk dalam kategori tercemar ringan. Jadi nyambung antara apa namanya antara NSF, WKI, CCME ya, dan indeks pencemaran. Jadi makanya kenapa kita kadang kita menggunakan beberapa apa namanya parameter supaya eh, kita ya bisa meyakinkan hasil kita. Walaupun nanti apakah ketemu dengan yang berbeda bisa jadi ketemu. Nanti kita lihat misalnya apakah karena faktor parameter. Itu eh, yang dapat ini. Kira-kira ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada, Pak.